Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban Al-Quran, bukti kebenaran dan tantangan bagi akal sehat. Seringkali orang-orang, baik yang beragama Islam maupun tidak mempelajari Islam secara mendalam. Mereka mengandalkan logika yang tampak masuk akal di permukaan, tetapi sebenarnya jauh dari logika yang kuat. Contoh sederhana yang sering dilontarkan adalah, mengapa mempercayai Nabi Muhammad yang katanya menerima wahyu dari malaikat Jibril, padahal tidak ada saksi? Atau, bagaimana bisa mempercayai peristiwa Isra Miraj yang tampaknya mustahil? Pikiran-pikiran semacam ini sebenarnya menunjukkan pemahaman yang dangkal, karena mereka tidak melihat fakta-fakta luar biasa yang terdapat dalam Al-Quran. Jika seseorang benar-benar mendalami keajaiban Al-Quran, ia akan menyadari bahwa kitab ini bukanlah hasil pemikiran manusia biasa. Keajaiban-keajaiban yang terkandung di dalamnya telah membuat banyak orang, bahkan yang awalnya skeptis atau ateis, akhirnya memeluk Islam. Bukti kebenaran Al-Quran, penciptaan embrio. Dalam surah Al-Muminun ayat 14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Kemudian, kami menjadikan nutfah tetes mani sebagai segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Pengetahuan tentang perkembangan embrio ini baru diketahui manusia melalui teknologi modern dalam beberapa abad terakhir. Tetapi Al-Quran telah menyebutkannya dengan sangat detail lebih dari 1.400 tahun yang lalu. Dalam surah Yunus, ayat 92, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia lalai dari tanda-tanda kekuasaan kami. Penemuan mumi Firaun yang jasadnya tetap utuh hingga hari ini menjadi bukti nyata dari janji Allah. Padahal orang Arab pada masa Nabi Muhammad sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang praktik pengawetan mumi yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Luasnya alam semesta. Dalam surah Az-Zariyat ayat 47, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguh kami benar-benar meluaskannya. Ayat ini menggambarkan ekspansi alam semesta yang diakui oleh para ilmuwan modern melalui teori Big Bang dan penemuan bahwa galaksi terus bergerak saling menjauh. 2. Keajaiban sejarah dalam Al-Quran. Vonis untuk Abu Lahab. Salah satu keajaiban yang sering luput dari perhatian adalah vonis masuk neraka bagi Abu Lahab paman Nabi Muhammad dalam surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab Watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Surah ini diturunkan ketika Abu Lahab masih hidup. Sebagai musuh utama Islam, seandainya ia ingin mempermalukan Nabi Muhammad, ia hanya perlu berpura-pura masuk Islam, sehingga vonis tersebut batal. Namun faktanya, ia tidak pernah melakukannya. Meskipun itu adalah langkah yang sangat sederhana. Hal ini menunjukkan kebenaran wahyu Al-Quran yang mustahil merupakan karangan manusia. 3. Keajaiban matematika dalam Al-Quran. Jumlah kata yang seimbang. Kata-kata tertentu dalam Al-Quran disebutkan dengan frekuensi yang seimbang, meskipun diturunkan secara bertahap. Sebagai contoh, kata yaum, hari, disebutkan sebanyak 365 kali sesuai dengan jumlah hari dalam setahun. Kata syahr, bulan, disebutkan sebanyak 12 kali, sama seperti jumlah bulan dalam setahun. Kata malaikah, masing-masing disebut sebanyak 88 kali, menunjukkan keseimbangan. Surah-surah simetris. Dalam struktur Al-Quran, banyak surah yang memiliki pola simetris, yang menunjukkan keteraturan luar biasa. Misalnya, surah Al-Baqarah memiliki bagian awal dan akhir yang saling berkorespondensi dengan tema yang sama. Tantangan Al-Quran untuk berpikir. Keajaiban-keajaiban di atas hanyalah sebagian kecil dari apa yang terdapat dalam Al-Quran. Semua itu menjadi tanda yang jelas bahwa kitab ini bukanlah hasil pemikiran manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali menantang manusia untuk berpikir. Afala yatadabbarun al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jika seseorang benar-benar menggunakan akalnya, ia akan menyadari bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tidak mungkin berasal dari Nabi Muhammad semata. Melalui keajaiban-keajaiban ini, kita tidak perlu lagi mempersoalkan hal-hal seperti bagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad benar-benar bertemu Jibril. Semua keajaiban ini
adalah bukti nyata dari kebenaran Islam. Orang-orang yang mau berpikir dan mencari kebenaran akan menemukan bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab, melainkan pedoman hidup yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.